berpikir untuk masuk ke diskotik, ada musiknya, mulai lihat-lihat di YouTube. Waktu mulai lihat-lihat di YouTube, ketemulah channel-channel IHS Media, channel Pastor Yusak Hadi Siswantoro, channel Pastor Philip Mantopa, channel Pastor Gilbert Lumondong. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pesti. Doa dan harapan saya saudara selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti yang saudara lihat pada judul, kenapa ya kebanyakan orang Kristen masuk di karismatik. Ini adalah judul yang menarik saudara. Saya tertarik untuk membahas ini kepada saudara semua karena dari kaum R itu ya, yang sering menyinyir karismatik, selalu memberikan kesan seolah-olah bahwa karismatik itu bertumbuh, gemuk tapi tidak sehat saudara ya. Benarkah demikian? Nah ini yang harus kita pecahkan. Kalau saya pribadi, pengalaman pribadi saya saudara, kenapa saya ada di dalam karismatik? Tidak usah saya menceritakan orang lain, saya cukup pengalaman saya saja ya. Dulu ya, saya adalah seorang penyinyir Protestan, kalau biasa orang bilang tradisi lah ya. Kenapa disebut tradisi? Karena ya sesuatu hal yang biasa lah ya. Udah ya seperti itulah terus. Ya saudara mengerti. Saya tidak bermaksud untuk memojokkan Kristen apapun, tetapi ini adalah pengalaman saya. Dan pengalaman itu biasa lebih apa ya? Memang lebih real ya, daripada hanya ngomong teori, tetapi pengalaman itu jauh lebih penting. Nah, dulu saya adalah seorang penyinyir, saudara. Ketika melihat kaum Pantekosta bawa gitar, pergi beribadah, lalu kemudian saya menertawakan mereka tanpa mengerti apa yang mereka lakukan. Ya, jadi kalau misalnya si Mbah dan si ST dan DT, bapak anak ya, dan golongan mereka itu terus menyinyir, dan termasuk yang baru saja diampuni oleh Pastor Andi Simon mulai nyinyir karismatik lagi dengan menggunakan video-video ST yang orang tua. Mereka ngomong karena mereka tidak ngalami. Seperti persis kayak saya dulu ya saudara ya. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua adalah, ini menjadi pertanyaan. Di dalam kita beribadah itu sangat berpengaruh saudara. Alasan kenapa kebanyakan orang-orang Kristen masuk di karismatik. Perhatikan. Bayangkan saudara ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, kalau saudara adalah seorang pekerja, sudah stres menghadapi pekerjaan di kantor atau dimanapun ya. Mungkin dimarah-marahi sama bos. Bos pun sama menghadapi anak buah. Tidak serta-merta bahwa seorang bos akan tidak punya masalah. Bisa jadi hari Senin sampai Sabtu masalah besar dihadapi misalnya di kantor saudara. Pulang ke rumah, istri ngomel, suami ngomel. Begitu hari Minggu waktunya beribadah, pergi ke gereja, masuklah di gereja yang pendeta-pendetanya yang ekspresinya tidak ada saudara. Seperti yang sering nyinyir-nyinyir di YouTube kan, orang tua muka seperti datar, tidak ada ekspresi. Lalu setelah khotbah saudara, pendetanya dari atas mimbar marah-marah. Pada saat jemaatnya, karena dia merasakan hadirat Tuhan, mulai tergugah hatinya, mulai angkat tangan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, diteriaki, jangan. Dimarah-marahi dari atas mimbar saudara. Muka daripada pendeta-pendeta itu tegang.
Akhirnya kan jadi stres juga sebagai seorang jemaat. Tujuan kita beribadah bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Lalu seperti kalau di gereja bukan yang kita harapkan, tapi justru dimarah-marahi. Ya seperti yang si orang tua ya. Kita nggak bisa bedakan apakah ini dia ketawa, marah, atau ekspresi biasa. Saya nggak bisa bedakan, saudara. Pokoknya itu ekspresi pada saat menyampaikan firman. Saya lihat itu seperti marah-marah. Nah kalau orang melihat ini, saudara, bisa orang jadi ketakutan. Sudah stres dari Senin sampai Sabtu, menghadapi pekerjaan, pulang ke rumah istri, suami ngomel-ngomel, masuk gereja juga mendengarkan teriakan-teriakan atau merasa dimarah-marahi, saudara. Jangan nangis. Mau tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Stres lah orang ini, jemaat ini, saudara. Lalu mulai berpikir, di mana ya tempat yang membuat kita merasa tenang, damai. Berpikir untuk masuk ke diskotik, ada musiknya. Mulai lihat-lihat di YouTube. Waktu mulai lihat-lihat di YouTube, ketemulah channel-channel IHS Media, channel Pastor Yusakadi Siswantoro, channel Pastor Philip Mantopa, channel Pastor Gilbert Lumondong. Di dalam ibadahnya ada musik, ada ekspresi yang benar-benar bisa mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Orang menyembah. Penasaran, saudara. Mulai mencari alamat. Daripada saya ke diskotik, ini kok ada seperti bisa musik di dalamnya. Mulai mencari tahu alamat di mana. Ya kalau yang saudara yang sedang mencari tahu saat ini ya bisa datang di Gunung Latimojong HSCS Makassar. Yang bagi yang ada di Sulawesi Selatan ya. Mulai datang, saudara. Datang ke gereja itu, mulai berpikir jangan-jangan juga nanti sama. Tapi dia mau belajar, dia mau cari tahu. Masuk, begitu masuk di pintu utama, disambut. Orang yang berjas disambut. Selamat datang. Mulai penasaran, kok ini orang saya disambut ya? Kok enak ya? Diantar pergi di tempat duduk, saudara. Wih, rasa kok dihargai ya? Kalau di tempat saya yang dulu, wih, itu duduk tenang diam, melihat ekspresi muka yang seperti patung Gajah Mada. Bukan patung Gajah Mada ya, seperti saudara ekspresi ya maksudnya gitu. Seperti tegang gitu, tidak bisa bedakan. Dari pertama mulai berkhotbah sampai selesai, itu tidak bisa dibedakan intonasinya. Tidak ada ketawa. Kita mau balik aja itu kayak dosa, saudara. Mulai ingat, iya ya, kok ini lain ya? Dan dia masuk itu karismatik, saudara. Akhirnya setelah ibadah, saudara, worship leader mengumumkan siapa yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Akhirnya dia mulai lihat-lihat sekelilingnya. Kok ada yang angkat tangan? Akhirnya dia juga angkat tangan. Langsung worship leader mengumumkan, ayo kita berikan tepuk tangan sambutan yang meriah buat saudara kita yang pertama kali hadir. Wah, dia merasa senang, saudara. Merasa kok diterima ya di tempat itu. Setelah itu ada yang datang membawakan dia souvenir. Wih, kaget. Loh kok di tempat ini saya diperlakukan seperti apa ya, sangat dihargai. Dia ingat lagi yang dulu saya masuk di tempat ibadah itu nggak ada yang sambut, masuk aja duduk, ya, dengar khotbah dari A sampai Z datar, tidak ada ekspresi, kayak seperti dimarah-marahi, stres lah dia, dan mulai berpikir ini tempat yang bagus untuk saya. Disambut, dikasih souvenir, ibu datang lagi ya minggu depannya, ya dengan senang hati kami mengajak, mengundang. Bukan cuma itu, beribadah bebas, saudara, menyembah, mengungkapkan isi hati kepada Tuhan. Wes. Maka yang tadinya stres dari tempat kerjaan, di rumah, di gereja yang dulu, ya, dimarah-marah, diteriaki, ya, mendengarkan orang khotbah hanya menghakimi yang lain. Yang tadinya mau ke diskotik, dia lihat ibadah, ada memuji menyembah Tuhan menggunakan musik, alunan yang indah, lagu-lagu yang baru. Was, dia rasa ini yang saya cari selama ini. Saya akan di sini terus. Dan saudara tahu, itu adalah karismatik. Itulah sebabnya para kaum itu merasa tidak terima, saudara.
Yang mereka bisa lakukan adalah marah-marah menghakimi para kaum karismatik. Bertumbuh, gemuk, tapi tidak sehat. Siapa bilang tidak sehat? Faktanya bahwa karismatik digemari dan termasuk saya. Saya bertumbuh di sana. Saya berkembang di sana. Dan mereka hanya dengan menggunakan akal, kekuatan mereka, pikiran mereka, membangun opini bahwa teologi mereka lah yang paling hebat. Ya, demi untuk menahan orang-orang itu datang ke karismatik. Tetapi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam karismatik yang memampukan orang untuk datang ke karismatik, menyembah Tuhan yang benar, menyembah Yesus Kristus, terlepas dari setiap kekurangan kita sebagai manusia, saudara. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat saudara-saudaraku yang karismatik. Share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga lebih banyak orang yang menyembah kepada Tuhan, bermazmur kepada Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semua. Amin, amin, amin.